Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kembali persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Sebagai umat yang dikasihi, kami hari ini kembali datang berkumpul bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Kami semua rindu untuk kembali diberkati Tuhan melalui firman-Mu, karena kami semua juga menyadari bahwa hidup kami tidak mampu kami jalani tanpa pertolongan dan kasih-Mu. Dan kami imani pertolongan Tuhan akan kami peroleh saat kami diberkati dengan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini sesuai dengan Sabda Guna Krida dan juga Sabda Bina Umat dalam renungan malam diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 15 saya mengajak kita membaca secara bergilir ganti. Saya membacakan ayat yang berangka genap dan jemaat sekalian membacakan ayat yang berangka ganjil. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesal diri, karena kamu jual aku di sini, sebab aku memelihara firman-Mu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah hari Minggu yang lalu lewat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 37, kita diceritakan tentang
asal-usul seorang bernama Yusuf. Seorang yang kemudian tentunya kita kenal dalam kehidupan sebagai umat Kristiani, karena Yusuf juga salah satu mungkin tokoh dalam Alkitab yang ceritanya saya rasa seringkali diceritakan dalam ibadah atau mungkin dulu sekolah minggu begitu ya, atau dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, kita dalam ibadah minggu lalu diceritakan bagaimana latar belakangnya Yusuf, bagaimana dia melakukan pekerjaan, bagaimana dia juga kemudian melakukan sesuatu terhadap saudara-saudaranya yang kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan buat dirinya. Nah, dalam pembacaan itu kemarin saya khususnya di ibadah minggu menceritakan bagaimana memang meskipun tidak disampaikan kejahatan-kejahatan dari saudara-saudaranya Yusuf, tapi kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang disampaikan dalam Alkitab di pasal 37 dan juga pasal selanjutnya, sebenarnya kita juga bisa melihat bagaimana tabiat, bagaimana juga perilaku saudara-saudara Yusuf yang kemudian disampaikan oleh Yusuf kepada ayahnya melakukan kejahatan itu. Yang pertama kita lihat juga bahwa saudara-saudara Yusuf ini adalah saudara-saudara yang dipenuhi dengan rasa iri hati. Senang iri dengan keberhasilan orang. Senang iri dengan kesenangan orang. Sehingga mungkin orang-orang seperti ini tergolong dengan orang-orang yang disebut sebagai orang yang punya prinsip susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi saudara-saudaranya gak bisa melihat kalau Yusuf itu lebih disayangi oleh sang ayah, diperlakukan lebih istimewa oleh sang ayah, sehingga muncul rasa iri hati. Dan iri hati itu kemudian memunculkan dendam dalam hati mereka, sehingga dengan hal itulah kemudian mereka tega untuk menjual Yusuf. Setelah tega menjual Yusuf, mereka melakukan lagi kejahatan yang lain, yaitu menipu sang ayah. Jadi ada 4 hal yang saya dapatkan perilaku atau juga tabiat dari para saudaranya, yaitu mereka suka iri hati, mereka suka mendendam, menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, mereka orang yang tega bahkan terhadap saudaranya sendiri. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan tipu muslihat, suka menipu. Jadi orang bilang kan kalau sudah melakukan kebohongan satu kali, biasanya akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Jadi itu cerita yang kita peroleh di dalam pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang lalu. Nah, hari ini melalui pembacaan Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 45, khususnya ayat 4 sampai 15 ini, kita melihat ada sebuah kondisi di mana Yusuf pada saat itu sudah menjadi seorang penguasa, seorang pejabat di tanah Mesir. Nah, mungkin kalau kita cuma baca ini, kita nggak bisa tahu apa sih yang terjadi terhadap Yusuf. Tetapi paling tidak kita bisa menyimpulkan Yusuf yang tadinya dijual oleh saudara-saudaranya menjadi seorang budak, tiba-tiba kemudian dimunculkan di dalam perikop bacaan ini menjadi seorang penguasa atau seorang pejabat. Bapak Ibu bisa baca kisah lengkapnya begitu ya di dalam Alkitab, dalam pasal-pasal sebelumnya, mulai dari pasal 44 sampai pasal 38 kita bisa lihat bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf diceritakan di sana. Sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya dia dipercaya oleh Firaun untuk menjadi penguasa atas tanah Mesir. Jadi tangan kanannya Firaun. Jadi punya jabatan yang luar biasa. Nah, kalau kita kemudian melihat kisah ini, saya sendiri memunculkan sebuah pemahaman bahwa memang perjalanan kehidupan Yusuf ini
kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh logika atau pikiran kita. Kira-kira kalau kita pakai logika kita atau dengan akal pikiran kita sendiri, pernahkah Bapak Ibu melihat ada seorang budak kemudian jadi penguasa? Ada nggak yang pernah dengar atau pernah lihat orang-orang seperti itu? Ya mungkin ada sih, saya pernah tahu seorang yang disebut sebagai Crazy Rich Malang yang punya MS Glow itu kan cerita waktu dia jadi awal dari usahanya itu hanya seorang tukang cuci motor. Jadi tukang cuci motor, dia kemudian usaha juga bikin keset, dia cerita begitu sampai sekarang jadi kaya raya, kemudian dia bahkan bisa punya jet pribadi begitu. Itu perjalanan kehidupan. Tetapi kita lihat bagaimana perjalanan itu ditunjukkan di dalam kisah Yusuf yang memang kalau dalam akal pikiran kita nggak bisa atau nggak mungkin. Seorang budak itu kan posisinya sangat rendah. Ya. Dia adalah mungkin lebih rendah dari seorang pembantu atau asisten rumah tangga. Dia seorang asisten rumah tangga masih punya gaji, masih kemudian dibayar bekerja. Tapi kalau seorang budak kan nggak bisa. Dia nggak dibayar. Dia bekerja lewat perintah atasannya, majikannya, dan semua itu harus dia kerjakan tanpa bisa melawan, tanpa bisa mendapatkan sesuatu. Jadi dari posisi yang sangat rendah dalam status sosial masyarakat, tiba-tiba Yusuf jadi seorang penguasa yang memang punya tingkat yang paling tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tentunya saya katakan tadi, ini kan menurut pikiran kita, logika kita nggak mungkin orang seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Alkitab mencatat kepada kita semua bahwa memang itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bahwa memang benar-benar dari seorang budak, dia menjadi seorang penguasa. Nah, cerita ini juga sebenarnya mau menceritakan atau memberikan pesan buat kita. Kalau Tuhan sudah punya rencana, itu gak ada manusia yang bisa menghalangi. Itu yang pertama. Tuhan itu sebenarnya sudah punya rencana buat Yusuf. Tetapi kemudian saudara-saudaranya berusaha menghalangi. Atau banyak orang lain, misalnya istri Potifar juga berusaha menghalangi Yusuf. Tapi ternyata semua itu gak bisa menghalangi rencananya Tuhan. Dan kisah ini juga menunjukkan bagaimana karya Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan begitu besar bagi Yusuf. Dan tentunya ini mengingatkan kita juga bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang juga besar dan berkuasa. Kita punya Tuhan yang sudah punya rancangan yang terbaik buat kita semua. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini mengikuti rencananya Tuhan. Bagaimana kita ini mau mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Bukan keinginan kita sendiri. Karena kadang-kadang kita lebih senang untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Sehingga akhirnya malah membuat kita menjalani hidup tidak baik. Karena kita lebih senang untuk mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita kemudian pahami daripada kemudian pemikiran Tuhan dan pemahaman Tuhan buat kita. Nah, lewat kisah Yusuf ini kita belajar bagaimana karya Tuhan dinyatakan, bagaimana kuasa Tuhan yang besar juga dinyatakan. Bagaimana rancangan Tuhan yang terbaik kepada umatnya yang setia itu juga dinyatakan. Selain itu, lewat kisah yang disampaikan oleh firman Tuhan malam hari ini, kita juga belajar. Yang kita lihat bersama-sama kisah yang disampaikan dalam Kejadian 45 ayat 4-15 ini kan cerita tentang perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, ini sebenarnya perjumpaan yang kedua. Karena kalau di pasal sebelumnya itu juga disebutkan bahwa pasal 43 menceritakan Yusuf sudah lebih dahulu berjumpa pertama kali dengan saudara-saudaranya itu.
Jadi dalam perjumpaan yang kedua inilah diceritakan bagaimana Yusuf bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu sudah menjual dia. Nah, perjumpaan ini sebenarnya didasari dengan kondisi dan situasi yang terjadi waktu itu, yang digambarkan di dalam bacaan firman Tuhan, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, di situ disebutkan 2 tahun ada kelaparan dan 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Artinya ada sebuah kondisi di mana selama 7 tahun itu atau 2 tahun sebelum dan akan 5 tahun sesudah perjumpaan itu terjadi bencana, terjadi kelaparan di Mesir dan juga di wilayah sekitarnya. Jadi karena situasi itulah saudara-saudaranya pergi berjumpa atau pergi ke Mesir sebenarnya, nggak berpikir bahwa mereka akan berjumpa dengan Yusuf. Tapi yang mereka pikirkan, kami harus ke Mesir karena di Mesir ternyata ada berita Mesir itu menyimpan bahan makanan. Karena memang kita tahu kondisi yang terjadi ini kan memang sudah dinubuatkan begitu ya oleh Yusuf lewat tafsiran mimpinya. Mimpinya Firaun ditafsirkan sehingga dikatakan akan ada 7 tahun di mana kondisi sangat baik, tapi 7 tahun kemudian ada kelaparan, ada bencana. Jadi karena tafsir itulah Yusuf dengan hikmat dari Tuhan kemudian mengumpulkan makanan selama 7 tahun di Mesir. Dan akhirnya begitu kemudian bencana muncul, Mesir punya cadangan makanan. Gitu ya. Nah, kita lihat 2 tahun perjalanan bencana itu dampaknya luar biasa. Kalau kita lihat kan dampaknya sampai saudara-saudaranya Yusuf ini kan pergi cari makanan begitu ya. Dan mereka berjumpa pertama kali dan kemudian berjumpa kedua kali, dan dalam perjumpaan kedua inilah kita bisa lihat bagaimana lewat perjumpaan Yusuf dengan saudaranya yang kedua dia menunjukkan atau membuka dirinya. Nah, kita lihat kan di dalam ayat ketiga itu dikatakan, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Jadi ayat 3 dan 4 itu menunjukkan bagaimana Yusuf membuka dirinya akhirnya kepada saudara-saudara. Tadinya nggak ada yang tahu. Sebelumnya nggak ada yang tahu kalau itu penguasa di Mesir itu adalah Yusuf. Tapi Yusuf sendiri yang kemudian membuka diri kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf." Bahkan dia tegaskan di dalam ayat yang keempat, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Jadi akhirnya dia membuka diri. Kalau Bapak Ibu kemudian bayangkan bagaimana perasaan saudara-saudaranya waktu itu, kira-kira gimana ya? Pastinya takut ya. Ini yang dihadapi adalah penguasa. Yang namanya penguasa itu kan punya kuasa, punya wewenang, punya pasukan, punya tentara, punya apa saja, dan bisa melakukan apa saja. Jadi artinya mereka berpikir kalau dalam pemikiran mereka sebagai manusia mungkin ada ketakutan. Aduh, ini Yusuf, kami sudah jual dia loh. Gimana nanti ini? Kira-kira apa yang mau dibuatnya? Mungkin dalam pemikiran manusia jangan-jangan dia akan balaskan. Gitu ya. Karena memang manusia kan senangnya kan begitu ya. Kalau ada orang berbuat jahat, berbuat salah, senang kita membalas. Kayaknya nggak puas begitu kalau nggak balas. Gitu. Saya ingat dulu ada sebuah kisah di salah satu suku di Indonesia, itu ada tradisi kalau perang antar suku itu harus imbang korbannya. Jadi misalnya dari suku A berperang dengan suku B. Dalam peperangan itu suku A itu korbannya 3 orang meninggal. Tapi di suku B itu 5 orang. Ini pasti perang lagi. Sampai akhirnya bisa imbang. Nah, sebenarnya kan kadang-kadang gimana ngitungnya begitu ya. Sehingga muncul ada sebuah dulu buku yang saya baca judulnya Anak Perdamaian, itu menjadi sebuah mungkin boleh dikatakan jalan keluar waktu itu. Ada yang dikorbankan akhirnya supaya benar-benar bisa jadi imbang. Nah itu kan tabiat manusia yang biasanya senang membalas.
senang mendendam seperti saudara-saudara Yusuf tadi. Gak puas kayaknya kalau kemudian apa yang dilakukan orang lain gak saya lakukan lagi. Padahal kita tahu ya, sebagai orang Kristen kita juga selalu diingatkan Tuhan. Ada ayat yang paling sering kita dengar, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kan sebenarnya mau mengajarkan kita jangan suka balas-membalas. Karena yang namanya balas-membalas itu gak akan selesaikan persoalan. Yang ada nanti balas lagi, nanti balas lagi. Nanti yang satu balas lagi, akhirnya nggak selesai, malah tambah parah. Nah, kita lihat bagaimana ketakutan saudara-saudara Yusuf ternyata tidak terbukti. Mereka berpikir dengan cara pikir mereka yang tadi digambarkan sebagai orang-orang yang suka membalas. Ternyata Yusuf nggak seperti itu. Kita lihat saat dia menyampaikan dirinya, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf nggak kemudian mengatakan tangkap mereka, penjarakan mereka, jual mereka lagi kan. Yang ada bahwa yang dilakukan oleh Yusuf adalah pada saat itu dia menyambut saudara-saudaranya, memberikan tempat yang terbaik buat saudara-saudaranya, yang dikatakan mereka harus tinggal di Goshen di ayat 10. Bahkan mereka akan diberi segala sesuatu, dijamin oleh Yusuf. Dan akhirnya kita lihat juga dalam ayat yang ke-15, perjumpaan itu diakhiri dengan ciuman dan pelukan yang mesra. Artinya kita belajar dari Yusuf. Yusuf seorang yang sudah disakiti. Yusuf seorang yang sudah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Dan dia punya kesempatan, punya kekuatan untuk membalas bahkan jauh lebih hebat. Tapi ternyata dia tidak lakukan itu. Dia tetap berikan yang terbaik. Dia tetap memperlakukan saudaranya yang terbaik. Dia nggak mau ikut-ikutan berbuat jahat. Kan harusnya begitulah orang Kristen ya. Kalau kita memang tahu ada kejahatan yang dilakukan, ya jangan ikut-ikut. Kalau tahu perbuatan yang lain itu jahat, ya jangan kita ikuti. Tetaplah bertahan menjadi orang-orang yang hidupnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengampuni, Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Tuhan gak pernah mau kita membalas. Tuhan gak pernah mau kita ini hidup ini saling membalas, mendendam. Dan itu yang kemudian ditunjukkan oleh seorang Yusuf. Dan menjadi pelajaran buat kita semua. Untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau benar-benar kita hidupnya di dalam Tuhan. Kalau benar-benar roh Tuhan itu menguasai hidup kita. Kita akan bisa menjadi seperti Yusuf. Karena Tuhan yang akan mengampukan kita. Itu yang diimani Yusuf. Dia bisa ada di Mesir bukan karena saudara-saudara menjual dia, tapi karena Tuhan punya rencana. Dan itu yang diimani. Itu yang benar-benar menjadi sebuah pegangan dalam hidup Yusuf, bahwa saya punya Tuhan yang gak mungkin meninggalkan saya, meskipun mungkin saya waktu itu masih dalam sebagai budak, saya kerja sekeras mungkin sehingga akhirnya Tuhan tunjukkan kepada saya yang terbaik buat saya. Itu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Percaya, beriman. Tuhan itu punya rencana yang terbaik dan Tuhan akan tunjukkan buat kita pada waktunya. Yang terpenting kita mau tetap setia. Yang terpenting kita mau tetap berserah sama Tuhan. Yang terpenting kita mau terus mengandalkan Tuhan. Maka apa yang direncanakan Tuhan itu pasti akan kita dapatkan. Pasti akan kita melihat semua itu. Percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rencana terbaik buat kehidupan kita semua. Amin.